Langit sore di kota kecil kami mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi sapuan oranye dan nila. Aku, Anya, berdiri di depan jendela ruang tamu, memandangi jalanan yang mulai lengang. Rumah kami tidak besar, tapi selalu kurawat kebersihannya. Disinilah aku membesarkan Danu, putra semata wayang kami yang kini berusia 6 tahun. Danu adalah duniaku. Cerdasnya melampaui usianya, dan sehatnya adalah doa yang tak pernah putus dari bibirku. Dia adalah bukti cinta dari pernikahanku dengan Ardi, suamiku. Mas Ardi. Mengingat namanya selalu membawa debaran rindu yang hangat sekaligus sesak. Dia bekerja di luar kota, sangat jauh. Kami bertemu tidak tentu. Kadang sebulan sekali, jika proyeknya sedang longgar. Tapi lebih sering, 2 bulan sekali. Bahkan pernah hampir 3 bulan saat ada pemeriksaan akhir tahun di perusahaannya. Apakah aku mengeluh? Awalnya, iya. Siapa istri yang tidak ingin didampingi suaminya setiap hari? Siapa ibu yang tidak ingin anaknya melihat ayahnya setiap pagi sebelum berangkat sekolah? Tapi Ardi meyakinkanku. Sabar ya, Dit. Mas kerja juga untuk kamu dan Danu. Di sini gajinya lebih besar daripada di kota kita. Maka, aku belajar menerima. Aku belajar menjadi sabar. Aku tahu Mas Ardi pria yang baik. Dia tidak pernah berkata kasar. Setiap kali pulang, meski hanya 2 atau 3 hari, seluruh waktunya dihabiskan untukku dan Danu. Dia akan memperbaiki genteng yang bocor, membersihkan selokan di depan rumah, atau sekadar menemani Danu menggambar berjam-jam. Dia pria yang bertanggung jawab. Memang, gaji besar, yang dia katakan sepertinya relatif. Nafkah yang dia kirimkan setiap bulan tidak banyak. Cukup untuk makan, tagihan listrik, dan tabungan sekolah Danu yang kuhemat sedikit demi sedikit. Kami tidak punya mobil mewah, perhiasan berkilau, atau liburan ke tempat-tempat mahal. Harta kami tak banyak, tapi bagiku, itu cukup. Aku bersyukur. Aku punya Danu yang cerdas dan sehat, dan suami yang baik, setia, dan bertanggung jawab. Itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli. Bunda, ayah jadi pulang, kan? Suara Danu membuyarkan lamunanku. Aku berbalik dan tersenyum, berlutut untuk menyamai tingginya. Jadi, dong, sayang, kan hari ini ulang tahun Bunda. Ayah janji mau pulang. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-30. Aku tidak pernah merayakannya secara besar-besaran. Tahun ini, aku hanya membuat tumpeng mini dan kue bolu coklat kesukaan Danu. Nanti malam, ibuku dan adikku akan datang. Pesta kecil-kecilan yang sederhana, seperti hidup kami. Tapi tahun ini terasa berbeda. Karena Ardi berjanji akan pulang. Bunda, kuenya boleh dipotong sekarang? Tanya Danu, matanya yang bulat menatap bolu di atas meja. Tunggu ayah, ya? Nanti kita potong kuenya sama-sama. Kan ayah bilang mau kasih kado dan surprise buat Bunda. Wajah Danu kembali cerah. Asik? Kado dari ayah? Aku tersenyum, tapi ada sedikit kegelisahan di hatiku. Sudah beberapa tahun ini Mas Ardi berubah. Dulu, di awal pernikahan, saat Danu masih bayi, aku sesekali diajak ke kontrakannya di kota seberang. Sebuah kamar sederhana di rumah petak yang padat. Namun, sekitar 3 tahun lalu, dia melarangku datang. Nggak usah, Dik. Jauh. Kasihan kamu sama Danu di perjalanan. Panas, biar Mas saja yang pulang. Lagian kontrakan Mas baru, sempit, nggak nyaman buat kamu, begitu alasannya waktu itu. Aku menurut. Aku percaya padanya. Jika itu membuatnya lebih nyaman, kenapa tidak? Aku tidak ingin menjadi istri yang merepotkan. Toh, dia selalu pulang. Dia selalu memenuhi janjinya untuk pulang, meski harus menunggu 1 atau 2 bulan. Ponselku di atas meja bergetar. Nama, Mas Ardi, tertera di layar. Jantungku berdebar kencang. Assalamualaikum, Mas, sapaku Riang. Waalaikumsalam, sayang. Selamat ulang tahun, ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, jadi istri dan bunda yang makin hebat. Amin. Makasih, Mas. Mas jadi pulang, kan? Ini Danu udah nanyain terus. Terdengar helaan napas di seberang sana. Hatiku sedikit mencelos. Jangan bilang tidak jadi. Mas?
Mas sudah di jalan, sayang, katanya cepat, disusul tawa kecil. Maaf, tadi sinyalnya jelek. Ini Mas sudah dekat gerbang tol. Sejam lagi mungkin sampai. Alhamdulillah. Aku berseru lega. Hati-hati di jalan ya, Mas. Pasti. Mas tutup dulu ya, mau fokus nyetir. Oh iya, pestanya jangan dimulai dulu. Tunggu Mas datang. Kado dan kejutan yang Mas bawa ini spesial banget. Kamu pasti suka. Ini akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup? Tanyaku bingung. Sudah, jangan banyak tanya. Tunggu Mas saja. Pokoknya kamu dan Danu siap-siap? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon ditutup. Mengubah hidup kita? Kado apa yang bisa mengubah hidup? Apakah Mas Ardi akhirnya dapat promosi besar? Atau dia akhirnya memutuskan untuk pindah kerja kembali ke kota kami? Membayangkannya saja membuat hatiku membuncah bahagia. Itu akan menjadi kado terbaik yang pernah ada. Bisa berkumpul setiap hari, melihat Danu tumbuh bersama ayahnya, menjalani hidup normal seperti keluarga lain. Ayah lagi di jalan, Danu. Sebentar lagi sampai, seruku pada putraku. Mata Danu berbinar. Ayah pula Aang. Ayah pula Am. Kami menunggu dengan antusiasme yang meluap. Ibuku dan adikku tiba, membawa kado sederhana untukku. Aku menceritakan bahwa Ardi sedang dalam perjalanan pulang membawa kejutan besar. Wajah ibuku yang biasanya datar, malam ini ikut tersenyum. 1 jam berlalu. Kue masih utuh. Tumpeng mini masih di tempatnya. Kami semua duduk di ruang tamu, dengan pintu depan terbuka, menanti suara deru mobil yang kami kenal. Dan akhirnya, suara itu terdengar. Sebuah mobil travel berhenti tepat di depan rumah kami. Itu ayah, pekik Danu, berlari ke teras. Jantungku berdebar tak karuan. Aku merapikan jilbabku, menyunggingkan senyum terbaikku. Aku berjalan ke ambang pintu, siap menyambut suamiku yang baik dan bertanggung jawab. Siap menerima kado dan kejutan yang katanya akan mengubah hidup kami. Pintu mobil penumpang terbuka. Ardi turun. Dia tampak sedikit lebih kurus, dan gugup. Dia tersenyum padaku. Senyum yang aneh. Lalu, dia berbalik ke arah mobil, mengulurkan tangannya. Ayo, turun. Aku menanti kado itu. Mungkin, tapi yang keluar dari mobil bukanlah kado. Melainkan seorang wanita muda yang menunduk, tangannya memegang erat lengan Ardi. Dan di belakang wanita itu, turun 2 anak kecil. Laki-laki dan perempuan. Tergenggam di tangan wanita itu. Duniaku berhenti berputar. Senyum di wajahku membeku. Tawa Danu yang berlari menyambut ayahnya terhenti di udara. Inikah kado itu? Inikah kejutan yang akan mengubah hidup kami? Waktu seakan berhenti. Udara di teras rumah kami yang kecil terasa mengental, berat untuk dihirup. Suara jangkrik yang tadi sore terdengar merdu, kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Di depanku, Ardi, suamiku, pria yang kunantikan kepulangannya siang dan malam, berdiri kaku. Senyum aneh itu masih menempel di wajahnya, seolah-olah dia baru saja mempersembahkan sebuah mahakarya. Wanita muda di sebelahnya, Rina, begitu Ardi akan memanggilnya nanti, menunduk dalam. Tangannya yang memegang lengan Ardi bergetar. 2 anak kecil di belakangnya, laki-laki dan perempuan, bersembunyi di balik rok ibunya, mata mereka menatapku dengan takut. Danu, putraku, yang tadi berlari riang menyambut, ayah, kini berdiri mematung di sampingku. Tangan mungilnya meremas ujung dasterku. Ayah, itu siapa? Bisik Danu. Pertanyaan polos itu memecah kebisuan. Ardi berdeham. Dia melangkah maju, menarik wanita itu bersamanya. Ibuku dan adikku, yang berdiri di ambang pintu di belakangku, menatap tak percaya. Kue ulang tahunku yang ke-30, yang belum terpotong, duduk manis di atas meja makan, menjadi saksi bisu adegan ini. Anya, sayang. Ardi memulai. Suaranya terdengar ragu, tidak seperti suamiku yang kukenal. Danu, ibu, Mas mau kenalkan. Dia menarik napas panjang. Ini, Rina. Dan ini Doni dan Dina. Aku tidak merespons. Tubuhku membeku.
Mataku menatap lurus ke arah Ardi, mencari-cari sisa pria baik yang kukira ku nikahi. Anya, ulangnya, kali ini lebih mendesak. Ini Rina, istri Mas juga. Dan mereka anak-anak Mas. Istri? Suara serak itu keluar dari bibir ibuku. Beliau maju selangkah, menatap Ardi dengan nanar. Apa maksudmu, Ardi? Ardi melepaskan pegangannya pada Rina, beralih menatap ibuku. Dia mencoba memasang wajah memelas. Bu, Anya, Mas bisa jelaskan. Tapi boleh kami masuk dulu? Nggak enak diliatin tetangga. Masuk? Akhirnya aku bersuara. Kata itu keluar seperti pecahan kaca, dingin dan tajam. Untuk apa? Wajah Ardi berubah pias. Dia tidak menyangka aku akan merespons seperti itu. Dia pasti mengira aku akan menangis, histeris, atau mungkin menerimanya dengan pasrah. Anya, dengerin Mas dulu. Ada hal penting yang harus Mas sampaikan. Ini kejutan yang Mas bilang. Kejutan? Aku tertawa, tapi tidak ada kelucuan di dalamnya. Suara tawa itu terdengar asing di telingaku sendiri. Kado ulang tahun. Anya, Mas mohon, katanya, nadanya mulai putus asa. Dan disitulah dia membuat kesalahan terbesarnya. Dia memutuskan untuk jujur, bukan karena dia pria baik, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Mas kena PHK, Anya. Perusahaan ada pengurangan karyawan besar-besaran. Sebuah informasi yang seharusnya membuatku sedih, kini terasa hampa. Mas sudah nggak kerja? Kontrakan kami, sudah habis. Kami nggak punya tempat tinggal lagi. Disitulah semuanya terungkap. Kontrakan kami. Bukan, kontrakan Mas, yang sempit dan tak nyaman yang dia ceritakan padaku 3 tahun lalu. Larangan untukku berkunjung, alasan, kasihan kamu di jalan, semuanya bohong. Dia tidak melarangku datang karena kontrakannya sempit. Dia melarangku datang karena Rina ada di sana. Suaraku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai membakar dari dalam. Selama ini, wajah Ardi pucat. Selama ini, saat Mas bilang kerja lembur, Mas pulang ke rumah dia? Selama ini, nafkah yang Mas beri seadanya, karena Mas harus menghidupi 2 keluarga. Selama ini, saat Danu sakit merindukan ayahnya sedang menimang anak-anaknya yang lain. Aku menunjuk pada 2 anak kecil yang ketakutan itu. Air mataku yang kutahan akhirnya jatuh. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata penghinaan. Ardi, pria yang kuanggap baik, pria yang kuanggap bertanggung jawab, ternyata adalah pembohong paling kejam. Dia membiarkanku dan Danu hidup dalam kerinduan, dalam kesederhanaan yang pas-pasan, sementara dia membangun istana lain. Dia membagi cintanya, perhatiannya, dan yang paling menyakitkan, nafkahnya. Dan jelas, kami yang mendapat sisa-sisanya. Kini, dia datang. Bukan karena rindu. Bukan karena ulang tahunku. Dia datang karena dia dibuang. Dia di PHK, dan dia tidak lagi mampu membiayai 2 keluarganya. Anya, Mas tahu masalah? Katanya, suaranya kini terdengar memohon. Tapi Mas nggak punya pilihan. Dulu Mas kesepian di sana. Kesepian? Potongku tajam. Lalu aku apa? Mas, aku di sini membesarkan anakmu sendirian, apa namanya kalau bukan kesepian? Tapi aku setia. Aku menjaga kehormatanku. Justru itu, Anya, Mas tahu kamu istri yang baik, istri yang sabar. Kamu pasti bisa ngertiin Mas. Mas mohon. Dan dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa hatiku. Kita tinggal sama-sama di sini, ya? Rina bisa bantu-bantu kamu. Anak-anak kita bisa sekolah bareng. Kan jadi ramai? Dia benar-benar mengatakannya. Dia mengira cintaku padanya begitu besar, begitu buta, sehingga aku mau dimadu. Dia mengira aku akan menerima pelakor ini, dan mau menyayangi anak-anaknya seperti anakku sendiri, sementara anakku sendiri kekurangan kasih sayang ayahnya. Aku menatapnya. Pria yang berlutut memohon di depanku ini bukan lagi suamiku. Dia adalah monster berwajah malaikat yang telah menipuku selama bertahun-tahun. Pergi, kataku, lirih namun penuh penekanan. Anya,
Apa maksudmu? Aku bilang, pergi. Kali ini suaraku naik. Aku menunjuk ke mobil travel yang masih menunggu di pinggir jalan. Bawa keluarga keduamu. Bawa pelakor ini dan anak-anaknya. Pergi dari rumah ini. Anya, kamu nggak bisa gitu. Kami mau tinggal di mana? Ardi panik. Dia bangkit dan mencoba memegang tanganku. Aku menepisnya dengan kasar. Wanita itu, Rina, tiba-tiba ikut bersuara, tangisnya pecah. Mbak tolong, Mbak, kasihani anak-anak saya. Kami benar-benar nggak punya tempat tinggal. Dia bahkan ikut bersujud di kakiku, memegang ujung dasterku. Mbak, tolong saya rela jadi pembantu Mbak di sini, asal kami boleh tinggal. Hatiku hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Tapi bukan karena iba pada mereka. Hatiku hancur karena pengkhianatan ini. Peduliku apa? Desisku. Saat kalian bersenang-senang di sana, apa kalian peduli padaku dan Danu? Saat anakku sakit karena rindu ayahnya, apa kalian peduli? Aku menatap Ardi, yang kini ikut bersujud di samping istri mudanya. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuakkan. Suami yang kukira baik, ternyata kejam. Aku menantikan kado, tapi yang kudapat rasa sakit, kataku, lebih pada diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Rasa sakit itu terlalu dalam, mengunci leherku. Aku menarik Danu ke dalam pelukanku. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah. Bu, Ratih, tutup pintunya, kataku pada ibu dan adikku. Anya, jangan, Anya, buka pintunya. Anya, kamu nggak bisa usir Mas. Ardi menggedor-gedor pintu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli mereka bersujud. Aku tidak peduli mereka memohon. Aku tidak peduli mereka tidak punya tempat tinggal karena tidak punya pekerjaan. Malam itu, di hari ulang tahunku yang ke-30, dengan kue yang masih utuh di atas meja, aku mengusir suamiku dan keluarga barunya. Aku bersandar di balik pintu yang tertutup, mendengarkan suara tangisan dan makian yang perlahan menjauh, lalu digantikan oleh suara mesin mobil travel yang pergi. Saat itulah pertahananku runtuh. Aku jatuh terduduk, memeluk Danu erat-erat, dan menangis sejadi-jadinya di kegelapan ruang tamu rumahku. Pesta telah usai bahkan sebelum dimulai. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di sofa ruang tamu, di ruangan yang sama di mana pestaku yang hancur masih tersaji. Kue bolu coklat di atas meja. Tumpeng mini yang mulai mengering. Di pangkuanku, Danu tertidur pulas, kelelahan setelah menangis tanpa henti. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia merasakan kesedihanku. Ibuku dan Ratih, adikku, tidak pulang. Mereka menemaniku dalam kebisuan. Ratih sesekali menggeram marah, kurang ajar, Mas Ardi. Nggak tahu dia. Sementara ibuku hanya duduk di sampingku, mengusap punggungku. Usapan yang memberi kekuatan lebih besar daripada ribuan kata. Ketika azan subuh berkumandang, aku bangkit. Tubuhku kaku, tapi hatiku lebih kaku lagi. Ada sesuatu yang mati di dalam diriku semalam. Cinta, kepercayaan, dan rasa hormatku pada pria itu. Aku membaringkan Danu di kamar, lalu berwudhu. Aku sholat, tapi pikiranku kosong. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah kehampaan yang dingin. Panggil ibuku pelan dari pintu kamar. Aku menoleh. Wajah tuanya tampak lelah. Kamu nggak apa-apa? Aku menggeleng pelan. Anya hancur, Bu. Tapi Anya nggak akan mati. Ibuku tersenyum tipis. Ibu tahu. Anak ibu kuat. Kami kembali ke ruang tamu. Matahari terbit, cahayanya menerobos masuk, menerangi sisa-sisa pesta tadi malam. Kue ulang tahun itu kini tampak seperti sebuah ejekan. Buang, kataku tiba-tiba. Apa, Mbak? Tanya Ratih yang baru keluar dari kamar mandi. Bolu ini, tumpeng ini, semua sisa makanan. Buang, kataku tegas. Aku nggak mau lihat lagi. Ratih mengangguk sigap. Tanpa banyak bicara, dia mengambil kue itu, membawanya ke dapur. Terdengar suara tempat sampah dibuka dan ditutup. Dia kembali mengambil tumpeng. Dalam 5 menit, meja itu bersih. Ibuku menatapku. Lalu,
Sekarang apa, Enduk? Kamu mau bagaimana? Anya mau cerai, Bu. Kata kakakku mantap. Tidak ada keraguan dalam suaraku. Alhamdulillah, jawab ibuku singkat. Ibu kira kamu masih akan memikirkan dia. Pria yang Anya pikirkan sudah mati tadi malam, Bu. Yang datang semalam itu monster. Tepat saat itu, ponselku bergetar di atas meja. Nama, Mas Ardi, muncul di layar. Jantungku berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena amarah. Ratih melihat layar itu dan matanya membelalak. Jangan diangkat, Mbak. Justru harus diangkat, kataku. Aku menekan tombol hijau dan mengaktifkan speaker. Anya. Sayang. Ya Allah, Mas minta maaf. Kamu di mana? Mas di depan rumah. Terdengar suara Ardi, parau dan putus asa. Aku berjalan ke jendela. Benar. Dia di sana. Duduk di teras sendirian. Mobil travel itu sudah pergi. Kemana wanita dan anak-anak itu? Aku tidak peduli. Mau apa lagi? Tanyaku dingin. Anya, tolong, Mas beneran gak punya apa-apa lagi. Tadi malam Mas antar Rina dan anak-anak ke terminal. Mas suruh mereka pulang ke kampungnya dulu. Mas nggak tahu harus kemana lagi selain ke sini? Ini rumah Mas juga, Anya? Rumahmu? Aku tertawa sinis. Rumah yang kamu lupakan selama bertahun-tahun? Rumah yang hanya kamu ingat saat kamu terbuang. Anya, jangan gitu. Demi Danu, sayang. Kasihan Danu. Aku berteriak. Jangan pernah sebut nama anakku dengan mulut kotormu. Pria yang Danu kenal sebagai ayah yang baik itu tidak ada. Itu cuma topengmu. Anya, Mas ngaku salah. Mas sujud di kaki kamu lagi kalau perlu. Tapi terima Mas kembali. Mas janji akan ceraikan Rina. Terlambat, potongku. Sudah terlambat, Mas. Kamu nggak perlu ceraikan dia. Karena aku yang akan ceraikan kamu. Hening di seberang sana. Apa maksudmu, Anya? Kamu nggak serius, kan? Aku mau cerai, kataku, mengejar setiap kata. Urus suratnya. Bawa ke pengadilan. Aku akan tanda tangan. Nggak bisa, Anya. Aku nggak mau. Aku masih cinta sama kamu. Cintamu palsu, Ardi. Sama seperti semua kebohonganmu. Kamu nggak cinta aku. Kamu cuma butuh tempat untuk pulang setelah kamu di PHK. Kamu cuma butuh babu untuk mengurusmu karena kamu sudah miskin. Anya, jaga mulutmu. Kenapa? Kaget aku bisa bicara kasar? Ini berkat kamu. Kado ulang tahun terbaik darimu. Kamu sudah membangunkanku dari tidur panjangku. Bunda? Suara kecil Danu terdengar dari pintu kamar. Dia berdiri mengucek matanya, memegang boneka dinosaurusnya. Dia menatapku yang sedang memegang telepon, lalu berlari memeluk kakiku. Tangisku hampir pecah lagi melihatnya. Tidak, aku tidak boleh lemah di depan anakku. Aku menarik napas. Sudah jelas, Ardi, urus perceraian kita. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Jangan pernah temui Danu lagi. Kalau kamu paksa, aku akan lapor polisi. Anya, jangan. Aku mematikan sambungan telepon. Aku memblokir nomornya. Aku berlutut, memeluk Danu. Pagi, sayang. Maaf ya, semalam Bunda bikin Danu takut. Ayah, jahat, ya, Bunda? Tanyanya polos. Hatiku remuk. Ayah, sedang bingung, Nak. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Danu, ya? Nggak apa-apa, kan? Danu menatapku lama, lalu mengangguk. Nggak apa-apa, kan ada Bunda. Aku memeluknya erat. Saat itulah aku berjanji dalam hati. Ulang tahunku yang dia jadikan tempat perkenalan keluarga keduanya, hari yang dia gunakan untuk menghinaku di depan keluargaku, akan menjadi titik awal kehidupanku yang baru. Aku tidak peduli di mana Ardi dan keluarga barunya tinggal. Aku tidak peduli dia jadi kuli bangunan atau Rina jadi buruh cuci. Itu balasan setimpal untuk mereka. Balas dendamku bukan itu.
Aku bersumpah di atas keterpurukanku, di atas rasa sakit yang tak tertandingi ini. Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Aku akan membesarkan Danu menjadi anak yang hebat, jauh lebih hebat dari ayahnya. Aku akan membuat hidupku dan Danu begitu bahagia, begitu berkilau, sehingga suatu hari nanti, saat Ardi melihatku, dia akan malu. Dia akan menyesal seumur hidupnya telah mengkhianati wanita yang salah. Hari itu, aku menceraikan suamiku. Dan hari itu, aku dilahirkan kembali. 1 bulan telah berlalu sejak malam ulang tahunku yang ke-30. Rumah kami terasa lebih senyap, namun anehnya, lebih damai. Gedoran pintu Ardi, teriakannya, dan rentetan pesan maaf yang memuakan telah berhenti setelah aku secara resmi mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Prosesnya ternyata tidak rumit. Mungkin karena Ardi sendiri tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Dia datang ke mediasi sekali, wajahnya kuyu, matanya kusam. Dia tidak lagi memohon. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong saat aku menolak semua tawarannya untuk memperbaiki dan memulai dari awal. Tidak ada yang bisa dimulai dari puing yang sudah hangus, Ardi, kataku padanya di depan mediator. Dia akhirnya menandatangani surat-surat itu. Hak asuh Danu jatuh sepenuhnya padaku, tanpa perlawanan darinya. Tentu saja. Bagaimana dia bisa melawan? Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi memperebutkan seorang anak. Hari itu, aku pulang dari pengadilan bukan dengan perasaan menang, tapi dengan perasaan lega. Beban tak kasat mata yang selama ini membelenggu pundakku, kepercayaan buta yang kuberikan pada pria yang salah, akhirnya terlepas. Tapi lega saja tidak cukup untuk membeli susu dan membayar tagihan. Nafkah terakhir dari Ardi sudah lama menguap. Tabungan yang kuhemat sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, uang yang seharusnya untuk sekolah Danu, kini menjadi satu-satunya penyambung hidup kami. Aku duduk di meja makan di suatu malam, menatap buku tabungan. Angkanya menyusut cepat. Aku harus melakukan sesuatu. Sumpahku di malam itu, janjiku untuk sukses demi Danu, kini harus kutagih pada diriku sendiri. Langkah pertama adalah mencari pekerjaan. Aku membongkar lemari, mencari ijazah S1 sastraku yang sudah berdebu. 6 tahun lebih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu membuatku gamang. Apa yang bisa kulakukan? Keesokan harinya, aku menitipkan Danu pada ibuku dan mulai berkeliling, memasukkan lamaran kerja ke beberapa toko buku, kantor administrasi, dan bahkan sekolah sebagai guru bantu. Penolakan datang dalam berbagai bentuk. Maaf, Bu. Kami mencari yang fresh graduate, kata seorang manajer HRD muda yang usianya mungkin 5 tahun di bawahku. Ibu sudah 6 tahun tidak bekerja, ya? Nanti kami hubungi lagi, yang merupakan cara halus untuk mengatakan, tidak. Pengalaman ibu mengurus rumah tangga memang hebat, tapi tidak relevan dengan posisi ini, kata yang lain. Aku pulang dengan kaki lecet dan hati yang menciut. Di depan ibuku dan Danu, aku tersenyum. Tapi malam hari, saat Danu sudah tidur, aku menangis di kamar mandi. Sumpah serapah itu mudah diucapkan saat marah, tapi kenyataannya dunia kerja kejam bagi wanita sepertiku. Mbak Ratih, adikku, masuk ke kamarku suatu sore, membawakanku segelas teh hangat. Dia melihat tumpukan surat lamaran yang ditolak di meja. Jangan nyerah gitu, dong. Aku nggak tahu lagi harus apa, Ratih. Aku merasa bodoh dan nggak berguna, isaku. Nggak berguna kata siapa? Ratih duduk di tepi ranjang. Mbak itu jago masak, jago bikin kue. Ingat nggak? Dulu almarhum bapak bilang, rendang buatan Mbak Anya itu juara 1 sedunia. Aku menatapnya. Memasak. Aku selalu suka memasak. Dulu, saat Ardi masih baik, pujian terbesarnya adalah untuk masakanku. Ironis. Itu kan cuma hobi, Ratih. Beda sama kerja. Siapa bilang hobi nggak bisa jadi kerja? Emang Mbak mau terus-terusan ditolak sama bocah HRD kemarin? Ucapan Ratih menamparku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku membuka laptop lamaku, mencari resep, menghitung modal. Aku teringat pada bolu coklat di hari ulang tahunku. Kue yang kubuang dengan penuh amarah. Bagaimana jika aku membuatnya lagi? Tapi kali ini, untuk dijual.
Aku mempresentasikan ideku pada ibu dan Ratih keesokan paginya. Anya mau coba jualan kue dan catering rumahan. Nasi kotak. Kita mulai dari yang kecil? Pre-order. Mata ibuku berbinar. Itu baru anak ibu. Ibuku mengeluarkan kotak kaleng lamanya, mengambil beberapa lembar uang yang digulung. Ini, nggak banyak. Tambahan modal dari ibu. Pakai. Aku menolak. Nggak usah, Bu. Anya masih ada sedikit tabungan. Anggap saja pinjaman. Kalau kamu sudah sukses, kamu yang traktir ibu liburan, katanya tegas. Hari itu, dapur kecilku berubah menjadi medan perang. Aku menggunakan sisa tabunganku dan uang dari ibu untuk membeli bahan-bahan berkualitas. Aku tidak mau main-main. Jika ini adalah awal kebangkitanku, aku akan memulainya dengan yang terbaik. Aku membuat tester, bolu pandan, risoles ragot, dan rendang daging porsi mini. Ratih yang bertugas menjadi tim pemasaran, menawarkannya ke teman-teman kantornya. Pesanan pertama datang. 5 kotak nasi rendang dan 20 risoles. Saat aku sedang sibuk menumis bumbu, Ratih pulang kerja lebih awal, wajahnya terlihat gusar sekaligus puas. Bat, ada kabar, katanya sambil melempar tasnya ke sofa. Kabar apa? Pesanannya nambah, tanyaku tanpa menoleh. Bukan. Kabar soal si Ardi. Tanganku yang sedang mengaduk bumbu berhenti seketika. Tadi aku ketemu teman lama. Dia kerja di proyek bangunan dekat pasar. Dan tebak dia lihat siapa? Aku terdiam, menunggunya melanjutkan. Dia lihat Ardi, Mbak. Jadi kuli bangunan. Angkut-angkut pasir. Katanya udah seminggu di sana. Aku membeku. Ardi, pria yang dulu selalu pulang dengan kemeja rapi, meski murah, kini menjadi kuli bangunan. Enggak cuma itu, Ratih melanjutkan, suaranya makin pelan. Temenku juga dengar, katanya istri mudanya, si Irina itu sekarang jadi buruh cuci. Nyucinya panggilan dari rumah ke rumah. Mereka ngontrak di rumah petak yang sempit banget, di gang belakang pasar. Kabar yang sesuai dengan dugaanku. Kabar yang seharusnya membuatku bersorak. Balasan setimpal untuk pengkhianatan mereka. Tapi yang kurasakan, hampa. Aku tidak merasa senang. Aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasakan apa-apa. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Oh, Mbak, itu karma, seru Ratih. Aku berbalik menatap adikku, lalu menatap bumbu rendang di wajanku yang mulai harum. Karma mereka bukan urusanku, Ratih. Urusanku adalah ini. Aku kembali mengaduk rendang. Api di bawah wajan kunyalakan sedikit lebih besar. Aroma wangi rempah-rempah memenuhi dapurku. Malam itu, saat aku mengemas 5 kotak nasi pertamaku, aku tahu aku telah berubah. Rasa sakit hatiku pada Ardi tidak lagi membara. Mendengar dia jadi kuli bangunan dan istrinya jadi buruh cuci tidak memberiku kepuasan. Karena balas dendamku bukan lagi tentang melihat mereka hancur. Balas dendamku adalah tentang melihatku dan Danu sukses. Dan malam itu, dengan 5 kotak nasi rendang yang siap diantar besok pagi, aku mengambil langkah pertamaku. 6 bulan berlalu dalam kabut kelelahan dan aroma bumbu. Kehidupan baruku memiliki ritme yang berbeda. Bukan lagi ritme penantian, tapi ritme kerja keras. Alarmku kini berbunyi pukul 3 pagi, setiap hari. Dapur Bunda Anya. Begitu Ratih memberi nama usaha kami di stiker sederhana yang dia desain dan cetak sendiri. 5 kotak nasi rendang pertama itu ternyata menjadi pembuka pintu rezeki. Teman kantor Ratih yang memesan, memotretnya, dan mengunggahnya ke media sosial mereka. Rendang terendah sekota, begitu bunyinya. Dari 5 kotak, menjadi 15 di minggu berikutnya. Lalu 30. Aku ingat, di pesanan 50 kotak pertama untuk acara arisan di kantor kelurahan, aku hampir menyerah. Pukul 1 dini hari, beras yang kumasak ternyata kurang. Stok di rumah habis. Pasar baru buka jam 4. Aku terduduk di lantai dapur, menangis dalam diam, dikelilingi panci dan wajan. Lelah, takut gagal, dan merasa sendirian. Ibuku, yang terbangun, masuk ke dapur. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya mengambil kunci motor, memakai jaketnya, dan berkata, "Kamu selesaikan launya."
Biar ibu cari beras ke pasar induk. Saat itu aku sadar, aku tidak sendirian. Jam 6 pagi, 50 kotak nasi rendang dapur Bunda Anya terkirim tepat waktu. Uang di tanganku terasa lebih hangat dari nafkah manapun yang pernah kuterima dari Ardi. Dapur kecilku di belakang rumah menjadi pusat komandoku. Aku mencatat pesanan di buku tulis Danu yang sudah tidak terpakai. Aku memutar otak mengatur keuangan. Untung dari nasi kotak, kupakai untuk modal kue kering. Untung dari kue kering, kupakai untuk membeli freezer kecil bekas. Aku belajar tawar-menawar di pasar seperti ibu-ibu yang lain, berdesak-desakan mencari ayam termurah dan cabai terbaik. Tanganku yang dulu hanya terbiasa memegang popok Danu, kini kapalan karena memegang pisau dan wajan panas. Danu adalah motivator terbesarku. Dia sudah masuk TK. Setiap sore, sambil aku mengemas pesanan, dia akan duduk di meja makan, membantuku. Bunda, stikernya miring, katanya kritis, sambil menempelkan stiker, dapur Bunda Anya, ke kotak kue. Maaf, bos, candaku, dan kami akan tertawa bersama. Dia tidak pernah lagi bertanya kapan ayahnya pulang. Dunianya kini penuh dengan aroma kue jahe, gurihnya ayam bakar, dan Bunda yang selalu ada. Danu bangga. Bunda Koki hebat, katanya suatu hari, memelukku saat aku sedang mengaduk adonan. Saat itulah aku tahu, aku sudah menang. Suatu sore, aku harus mengantar pesanan bolu pandan dalam jumlah besar ke sebuah ruko di dekat area pasar. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di jalanan. Aku mengendarai motor metikku pelan-pelan, dengan keranjang besar penuh kue di jok belakang. Di sebuah persimpangan lampu merah, aku berhenti. Di sampingku, berhenti sebuah truk pengangkut material. Dan di bak belakang truk itu, di antara tumpukan karung semen, duduk seorang pria. Kotor, berpeluh, dengan kaos sobek di bagian bahu dan celana yang berlumur lumpur kering. Wajahnya legam terbakar matahari, tatapannya kosong menatap jalanan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pria itu Ardi. Dia lebih kurus dari yang kuingat. Garis-garis penderitaan di wajahnya terlihat jelas, bahkan dari jarak ini. Dia bukan lagi Ardi yang gagah, yang selalu wangi saat pulang menemuiku. Hancur. Dia menoleh, mungkin merasakan ada yang memandangnya. Mata kami bertemu. 1 detik. 2 detik. Aku melihat keterkejutan di matanya. Lalu rasa malu. Lalu, aku tidak tahu apa, dan aku tidak peduli. Dia melihatku. Anya, mantan istrinya, duduk di atas motor metik dengan keranjang penuh kue. Aku mungkin juga terlihat lelah, tapi aku bersih. Aku mandiri. Lampu berubah hijau. Dia membuka mulutnya, seperti ingin memanggil namaku. Aku membuang muka. Tanpa ragu, aku menarik gas motorku. Aku melaju, meninggalkan dia, truknya, dan masa laluku di belakang. Aku tidak menoleh ke belakang. Sepanjang sisa perjalanan, jantungku berdebar kencang. Ada sisa getaran amarah, tapi lebih besar rasa penutupan. Jika dulu aku ingin dia melihatku sukses agar dia malu, sore itu aku sadari, aku salah. Aku tidak butuh dia untuk merasa malu. Aku tidak butuh. Aku sukses untukku. Aku sukses untuk Danu. Malam itu, setelah menghitung laba bersih dari penjualan kue, aku memeluk Danu. Danu, akhir tahun kita liburan, ya? Danu mau kemana? Ke pantai. Mau lihat lumba-lumba? Serunya. Pasti, bisikku, mencium keningnya. Malam itu aku bermimpi, bukan tentang pengkhianatan atau rasa sakit. Aku bermimpi tentang pantai, lumba-lumba, dan tawa putraku yang menggema. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak sore di lampu merah itu. 2 tahun sejak aku memacu motorku, meninggalkan bayangan masa lalu di bak truk yang kotor. Dapur Bunda Anya, bukan lagi sekadar dapur rumahan yang disulap seadanya. 1 tahun lalu, dengan pinjaman ban yang kuambil dengan jaminan sertifikat rumah peninggalan almarhum bapak, aku menyewa sebuah ruko kecil di jalan utama. Tidak besar, tapi cukup untuk dapur profesional di bagian belakang dan etalase kaca kecil di bagian depan. Kini, aku tidak lagi bangun jam 3 pagi karena aku punya tim. Aku punya Empok Nani,
janda parubaya yang ahli memasak masakan tradisional. Aku punya 2 gadis muda, Santi dan Laras, yang lincah mengurus pesanan dan etalase. Dan Ratih, adikku, akhirnya resign dari pekerjaan kantornya untuk menjadi manajer keuangan penuh waktu di usaha kakaknya. Aku bukan lagi Anya yang malang. Di lingkungan ini, aku adalah Bu Anya, pemilik catering yang sedang naik daun. Dapurku kini berasap dari pukul 4 pagi hingga 9 malam, memenuhi pesanan nasi kotak untuk kantor-kantor, kue untuk arisan, dan tumpeng besar untuk perayaan. Dan Danu, putraku adalah alasan terkuatku. Dia kini duduk di kelas 1 SD. Tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, percaya diri, dan sangat protektif pada bundanya. Janjiku untuk liburan ke pantai sudah kutepati. Kami tidak hanya melihat lumba-lumba, kami bahkan menginap di hotel kecil yang bagus. Tawa Danu saat itu adalah bayaran paling mahal atas semua kerja kerasku. Aku sudah pindah. Rumah lama yang penuh kenangan pahit itu kusewakan. Aku dan Danu kini menempati lantai 2 ruko kami. Lebih praktis, dan aku bisa selalu mengawasi Danu sambil bekerja. Aku sedang di depan, mengajari Laras cara menata kue lapis di etalase, ketika Ratih keluar dari kantor kecil di belakang. "Mbak, sibuk enggak?" "Sibuk, tapi ada apa?" tanyaku, masih fokus pada kue. "Ada yang cari kerjaan. Tadi dia lihat papan, lowongan, kita." Aku memang memasang papan kecil di depan, dibutuhkan, tenaga cuci piring kebersihan. Wanita. Empok Nani sudah kewalahan mengurus dapur dan cucian piring sendirian. "Suruh masuk. Wawancara sebentar," kataku. "Orangnya, kayaknya butuh banget, Mbak." "Bajunya?" Ratih tidak melanjutkan, tapi aku paham. Seorang wanita masuk ke ruko. Dia ragu-ragu, kepalanya menunduk. Sore itu sedang ramai. Aroma rendang dan ayam bakar baru matang memenuhi ruangan. Wanita itu mengenakan daster yang warnanya sudah pudar dan jilbab yang sedikit miring. Tubuhnya kurus, jauh lebih kurus dari yang kuingat. "Permisi, Bu. Saya mau melamar kerja," katanya. Suaranya lirih, serak, dan familiar. Aku berbalik dari etalase. "Mau melamar jadi apa, ya?" Wanita itu mengangkat wajahnya. Waktu seakan berhenti. Lebih hening dari malam ulang tahunku 3 tahun lalu. Itu Rina. Wajahnya yang dulu muda dan segar, kini kuyu. Kantung mata hitam menggantung di bawah matanya yang tak lagi berbinar. Ada luka lecet kering di sudut bibirnya. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Mata kami bertemu. Aku melihat syok di matanya. Lalu ketakutan. Lalu pemahaman. Dia pasti tidak tahu kalau dapur Bunda Anya, yang terkenal ini, adalah aku. "Mbak Anya," desisnya, nyaris tak terdengar. "Bu Anya," koreksiku pelan, suaraku datar dan dingin. Santi dan Laras menatap kami bingung. Ratih di belakangku berdiri kaku. Rina mundur selangkah, seolah ingin kabur. Tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Saya?" Dia tergagap, wajahnya memucat. Rasa malu yang luar biasa terpancar dari matanya. Dia melihat ruko yang rapi ini, etalase yang penuh makanan enak, pegawai yang berseragam, dan aku, yang berdiri di depannya sebagai pemilik. Dia melihat semua yang seharusnya bisa dia miliki, yang dia coba curi, tapi gagal. Dan dia melihat wanita yang dia hancurkan, kini berdiri jauh di atasnya. "Saya cari kerja, Bu," ulangnya, suaranya bergetar hebat. "Apa saja? Cuci piring, sikat kamar mandi." "Saya bisa, Bu." "Tolong." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata putus asa. Aku menatapnya lekat. Pemandangan ini, wanita yang merebut suamiku, kini memohon pekerjaan sebagai tukang cuci piring di kakiku, adalah pembalasan dendam yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Inikah rasanya? Rasa sakit yang dia berikan padaku 3 tahun lalu, kini berbalik padanya dalam bentuk rasa malu yang tak tertanggungkan. Aku teringat malam itu. Dia bersujud. "Saya rela jadi pembantu, Mbak." Ternyata, takdir mengabulkan ucapannya, tapi dengan cara yang lebih kejam. Aku menarik napas. "Maaf," kataku. Rina menatapku, penuh harap yang putus asa. "Lowongannya sudah terisi tadi pagi."
Itu bohong. Lowongan itu masih terbuka lebar. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan racun dari masa lalu masuk ke dalam istana yang kubangun dengan susah payah. Harapan di mata Rina padam. Padam total. Dia seakan hancur berkeping-keping di depanku. Oh, baik, Bu. Maaf sudah mengganggu. Dia berbalik dengan cepat, membentur pintu saat keluar, dan setengah berlari menyusuri trotoar, menghilang di tikungan. Mbak, itu tadi? Ratih mendekatiku, suaranya berbisik ngeri. Bukan siapa-siapa, kataku tegas, berbalik kembali ke etalase. Laras, yang ini geser ke kiri sedikit, biar bolu pandannya kelihatan. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku memaksanya untuk tetap stabil. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa puas. Aku merasa selesai. Malam itu, aku mencium kening Danu yang sudah tertidur. Aku menatap keluar jendela, ke jalanan yang ramai. Aku teringat Ardi di bak truk. Aku teringat Rina dengan daster pudarnya. Dan aku berbisik pada diriku sendiri, terima kasih, ya Allah. Engkau menyelamatkanku. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak malam ulang tahunku yang ke-30. 5 tahun sejak aku bersumpah di atas puing-puing hatiku untuk bangkit. Wajahku di cermin hari ini adalah wajah seorang wanita berusia 35 tahun. Ada beberapa garis halus di sekitar mataku, tapi itu bukan garis kesedihan. Itu garis-garis lelah karena bekerja, garis-garis tawa dari candaku bersama Danu. Dapur Bunda Anya kini memiliki 2 cabang. Satu ruko yang dulu kami sewa, kini sudah kubeli lunas. Dan hari ini, aku baru saja menandatangani surat-surat untuk cabang kedua kami, sebuah kafe kecil dengan konsep masakan rumahan modern di pusat kota. Aku bukan lagi koki yang kelelahan, aku adalah seorang pengusaha. Mobil city car yang kukendarai berhenti di depan SD swasta terbaik di kota ini. Pukul 2 siang. Waktunya menjemput duniaku. Danu, kini berusia 11 tahun, berlari keluar gerbang, ranselnya yang besar bergoyang-goyang. Dia tidak lagi memelukku seperti anak TK. Dia membuka pintu, melempar tasnya ke jok belakang, dan duduk di sampingku. Hai, jagoan. Gimana sekolah? Biasa aja, Bun, katanya, nada suaranya berusaha terdengar keren seperti anak praremaja. Ulangan matematika tadi gampang banget. Aku tertawa. Bagus. Mau mampir beli es krim? Bunda hari ini capai target penjualan. Mata Danu berbinar. Mau? Yang rasa coklat double, ya? Inilah hidupku. Sibuk, lelah, tapi penuh. Diisi dengan aroma kue yang matang, laporan keuangan dari Ratih, dan tawa Danu. Masa lalu? Itu terasa seperti film yang ditonton orang lain. Kabar tentang Ardi dan Rina sesekali masih terdengar. Mereka seperti hantu di pinggiran kota. Beberapa pelanggan yang bergosip bilang mereka sudah tidak bersama lagi. Ada yang bilang Ardi pindah kerja ke luar pulau. Ada yang bilang Rina kembali ke kampungnya, membawa 2 anaknya yang kudengar, putus sekolah. Aku tidak peduli. Aku tidak punya waktu untuk peduli. Malam itu, setelah kami makan malam merayakan rencana cabang baru, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Selamat malam. Dengan Ibu Anya? Iya, saya sendiri. Maaf, Bu. Ratih. Adik Ibu, ada di sini. Jantungku berhenti. Ratih? Ratih ada di kantor bersamaku sampai sore tadi. Ratih? Ratih siapa? Ratih, adiknya Mas Ardi. Darahku seakan surut ke kaki. Adik Ardi? Ada apa? Ada apa? Ya, tanyaku, suaraku langsung berubah dingin. Danu yang sedang mengerjakan PR di meja makan menatapku. Maaf, Mbak. Saya tahu saya nggak pantas telepon. Tapi, ini soal Mas Ardi. Dia butuh bantuan Mbak? Butuh bantuan saya? Aku tertawa sinis. Setelah 5 tahun? Bantuan apa? Terdengar isak tangis di seberang. Mas Ardi sakit keras, Mbak. Stroke? Sudah seminggu ini. Aku terdiam. Stroke. Dia di rumah sakit. Tapi, kami nggak punya biaya. Rina? Rina sudah pergi entah kemana setahun lalu, bawa sisa uang Mas. Anak-anaknya,
Dititip ke saya. Saya nggak sanggup, Mbak. Saya juga kerja serabutan. Jadi gosip itu benar. Mas Ardi, dia nggak bisa ngomong, Mbak. Sebelah tubuhnya lumpuh. Tapi dia nulis. Dia nulis. Danu. Dia mau ketemu Danu. Sekali aja, Mbak. Permintaan itu menghantamku seperti godam. Tolong, Mbak Anya sekarang kan sudah sukses. Sudah jadi orang kaya. Tolong, Mbak. Anggap saja balas budi. Balas budi, suaraku naik. Balas budi untuk apa? Untuk pengkhianatan? Untuk penghinaan di hari ulang tahun saya? Untuk tahun-tahun saya membesarkan Danu sendirian. Bukan, Mbak. Dulu Mas Ardi pernah cerita? Waktu Mbak hamil Danu, Mbak pendarahan hebat. Mas Ardi donor darah buat Mbak. 3 kantong. Golongan darah Mbak langka. Dia hampir pingsan waktu itu. Dia bilang darahnya mengalir di tubuh Mbak. Aku terduduk lemas di kursi. Aku ingat kejadian itu. Pendarahan di bulan ke-7. Dokter bilang aku butuh darah cepat. Golongan darahku O rhesus negatif. Langka. Ardi. Kenyataan itu, yang kulupakan karena tertutup rasa sakit, kini muncul kembali. Mbak, tolong, kasihani dia. Bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah dari Danu. Dia menyesal, Mbak. Setiap hari dia menyesal. Aku menatap Danu yang menatapku bingung. Ayah Danu, bisikku pada diriku sendiri. Di mana dia? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar. Adik Ardi menyebutkan nama rumah sakit. Kelas 3. Ruang bangsal umum. Aku menutup telepon. Bunda? Siapa? Tanya Danu. Aku menatap putraku. Anak laki-laki yang sehat, cerdas, dan bahagia. Anak yang di dalam tubuh bundanya, mungkin, mengalir darah pria itu. Bagaimana aku akan menjelaskan ini padanya? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku kembali memikirkan Ardi. Bukan sebagai pengkhianat. Bukan sebagai kuli bangunan. Tapi sebagai pria yang kini terbaring lumpuh, menulis nama putranya di secari kertas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ponselku tergeletak hening di meja nakas, tapi kata-kata Ratih, adik Ardi, bukan adikku, terus terngiang di telingaku. Stroud, lumpuh, menulis nama Danu. Dan yang paling menghantamku, darahnya mengalir di tubuh Mbak. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke ruang tengah. Ratih, adikku, yang juga tinggal di lantai 2 ruko bersamaku dan Danu, terbangun. Mbak, kok belum tidur? Ada masalah di kafe? Bukan, kataku pelan. Ardi, dia sakit. Aku menceritakan isi telepon tadi. Wajah Ratih langsung mengeras. Jangan ke sana, Mbak, katanya cepat, suaranya tertahan. Ini pasti akal-akalan mereka lagi. Mereka lihat Mbak sudah sukses, mereka mau peras Mbak. Dulu dia buang Mbak, sekarang Mbak mau pungut dia lagi? Jangan Bor. Dia lumpuh, Ratih. Stroud. Itu karma dia. Biarin aja. Mbak lupa apa yang dia lakukan di hari ulang tahun Mbak? Lupa dia bawa pelakor itu ke depan muka kita? Lupa dia bikin Danu nangis? Aku nggak lupa, desisku. Nggak akan pernah lupa. Tapi, dia mau ketemu Danu. Dan dia pernah donor darah buat aku. Ratih terdiam. Dia tahu cerita itu. Dia ingat betapa paniknya kami sekeluarga saat aku pendarahan. Itu kan sudah lama, Mbak. Lagian itu kan kewajiban dia sebagai suami. Tapi dia melakukannya. Dia menyelamatkan aku. Dia menyelamatkan Danu. Ratih menghela napas, frustrasi. Terus Mbak mau apa? Ke sana? Bawa Danu? Kasih mereka uang. Aku memijat pelipisku. Aku nggak tahu. Aku bingung. Pagi harinya, keputusan itu kubuat. Bukan sebagai mantan istri yang tersakiti. Bukan sebagai wanita sukses yang ingin pamer. Tapi sebagai seorang ibu yang harus mengajari anaknya tentang sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Kemanusiaan? Pengampunan? Aku duduk di samping Danu yang sedang sarapan. Danu, panggilku lembut. Selesai sarapan, kita pergi sebentar, ya.
Ada yang harus Bunda temui. Ke kafe baru, Bun? Bukan. Kita ke rumah sakit. Danu berhenti mengunyah. Siapa yang sakit? Oma? Bukan. Seseorang dari masa lalu Bunda. Seseorang yang namanya Ardi. Danu mengerutkan kening. Nama itu terdengar samar baginya. Ardi? Ayah? Tanyanya ragu. Ingatannya tentang ayahnya kabur, tercampur antara cerita ibuku dan amarah samar yang dia rasakan di malam ulang tahun itu. Iya, kataku, ayah biologismu. Aku mengambil napas. Dia melakukan kesalahan yang sangat besar sama Bunda, Nak. Dia menyakiti Bunda. Itu sebabnya dia tidak ada di hidup kita lagi. Dia jahat, kata Danu datar, mengulangi apa yang pernah dia simpulkan bertahun-tahun lalu. Dia memang jahat sama Bunda. Tapi, ada satu hal baik yang pernah dia lakukan. Sesuatu yang sangat penting. Aku menceritakan padanya. Dulu, waktu kamu masih di dalam perut Bunda, Bunda sakit parah. Bunda butuh darah. Dan ayahmu dia memberikan darahnya buat Bunda. Darah dia menolong Bunda, dan juga menolong kamu. Danu menatapku, matanya yang cerdas mencoba mencerna. Sekarang, lanjutku, Bunda dapat kabar, dia sakit sangat parah di rumah sakit. Dia ingin ketemu kamu. Danu harus ketemu dia, tanya Danu, ada nada takut dalam suaranya. Aku memegang tangannya. Danu nggak harus melakukan apa-apa. Bunda nggak akan maksa. Tapi Bunda mau pergi ke sana? Sebentar saja. Untuk melihat. Setelah itu, kita tutup buku. Selamanya. Kamu mau ikut Bunda? Atau mau tunggu di mobil saja? Danu terdiam lama. Lalu dia mengangguk. Danu ikut Bunda. Danu jaga Bunda. Hatiku menghangat. Putra kecilku. Rumah sakit umum itu berbau antiseptik dan keputusasaan. Jauh berbeda dari duniaku yang wangi kue dan kopi. Kami berjalan menyusuri lorong bangsal kelas 3 yang ramai dan pengap. Di sudut ruangan, Ratih, adik Ardi, berdiri. Dia tampak jauh lebih tua, pakaiannya lusuh. Di sampingnya, duduk dua anak kecil yang menatap kosong. Doni dan Dina. Anak-anak Rina. Mereka tampak kurus dan tidak terawat. Adik Ardi melihatku. Matanya terbelalak melihatku dan Danu. Dia langsung berlari dan bersujud, mencoba memeluk kakiku. Mbak Anya. Ya Allah, Mbak makasih. Berdiri, kataku dingin. Aku di sini bukan untuk itu. Di mana dia? Dia menunjuk keranjang di pojok. Aku menggandeng tangan Danu erat-erat dan berjalan mendekat. Pria di ranjang itu bukan Ardi. Bukan kuli bangunan yang kulihat di truk. Ini bangkai manusia. Tubuhnya kurus kering. Sebelah wajahnya tertarik ke bawah. Selang infus menancap di tangannya yang terkulai. Matanya tertutup. Mas Arga? Bisik adiknya. Ada Mbak Anya sama Danu. Mata pria itu terbuka perlahan. Mata itu menatapku. Keruh. Bingung. Lalu, mata itu melihat Danu yang bersembunyi di belakangku. Kesadaran muncul di mata itu. Dan air mata mulai mengalir. Deras. Dia mencoba berbicara. Yang keluar hanya suara erangan. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang lumpuh. Tangannya yang sehat gemetar, mencoba bangkit, mencoba meraih. Danu memeluk kakiku erat, ketakutan. Aku menatap pemandangan itu. 5 tahun lalu, aku bersumpah akan membuatnya malu telah mengkhianatiku. Takdir melakukannya dengan cara yang lebih brutal. Tidak ada rasa puas, tidak ada kemenangan. Yang ada hanya rasa kasihan yang hambar. Pria ini sudah selesai. Ratih, adiknya, menunjukkan secari kertas kumal padaku. Tulisan tangan yang gemetar, seperti tulisan anak kecil. Dan, aku menarik napas panjang. Aku melangkah maju, melepaskan pegangan Danu. Ardi. Dia terkesiap mendengar suaraku. Tangisnya semakin keras. Aku di sini. Aku menatap lurus ke matanya. Aku dengar kamu sakit. Aku sudah memaafkanmu. Dia terbelalak, erangannya semakin kencang. Bukan untuk kamu, lanjutku cepat. Aku memaafkanmu,
Untuk aku. Supaya aku bisa hidup tenang. Supaya hatiku tidak punya utang benci lagi. Aku berbalik ke Ratih. Aku membuka dompetku. Aku mengambil semua uang tunai di dalamnya, beberapa juta rupiah, hasil penjualan kafe kemarin. Ini, kataku, untuk biaya rumah sakit. Mbak, ini kebanyakan. Anggap saja, aku membayar kembali 3 kantong darah yang pernah dia berikan, kataku, suaraku tetap datar. Mulai hari ini, utang kami lunas. Baik utang darah, maupun utang rasa sakit. Aku menatap kedua anak Rina yang menatap kami dengan lapar. Hatiku teriris. Mereka tidak berdosa. Aku mengambil kartu ATM-ku dari dompet. Aku menulis nomor PIN-nya di secari kertas. Aku memberikannya pada Ratih. Di dalam ada sedikit uang lagi. Pakai itu. Beli makanan untuk anak-anak ini. Urus mereka. Mereka kakak tiri anakku. Ratih menatapku seperti aku seorang malaikat. Dia tidak tahu, aku melakukan ini bukan untuknya, atau untuk Ardi. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran masa lalu. Jangan hubungi aku lagi, kataku sebagai penutup. Ini yang pertama dan terakhir. Urus kakakmu. Anggap kami tidak pernah ada. Aku berbalik. Aku mengambil tangan Danu. Ayo, nak, kita pulang. Kami berjalan keluar dari bangsal yang pengap itu. Meninggalkan erangan Ardi, tangisan Ratih, dan bau kemiskinan. Saat kami keluar ke udara segar di halaman rumah sakit, Danu menatapku. "Ba, ayah kasihan," bisiknya. Aku berjongkok, menyamai tingginya. Aku memegang. Iya, kasihan. Hidup itu adalah pilihan, Danu. Dulu, ayah memilih jalan yang menyakiti kita. Dan lihat di mana dia sekarang. Bunda, memilih jalan untuk bangkit dan bekerja keras. Dan lihat di mana kita sekarang. Aku menyeka air mata yang tiba-tiba jatuh di pipiku sendiri. Jangan pernah jadi seperti dia, nak. Tapi jangan pernah menyimpan benci seperti Bunda dulu. Cukup tahu saja. Oke? Danu mengangguk mantap. Oke, Bun. Aku berdiri, menggandeng tangannya. Saat kami berjalan menuju mobilku yang mengkilap, aku merasa beban terakhir di pundakku terangkat. Aku benar-benar bebas. Pagi setelah kunjungan ke rumah sakit itu terasa berbeda. Sinar matahari yang masuk melalui jendela apartemen ruko kami terasa lebih hangat. Udara yang kuhirup terasa lebih bersih. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bangun tanpa beban di dada. Beban itu telah kutinggalkan di bangsal kelas 3 yang pengap kemarin. Utang darah telah kubayar. Utang benci telah kulunasi. Semalam, Danu tidak banyak bicara. Dia hanya memintaku memeluknya lebih lama sebelum tidur. Pagi ini, saat kami sarapan berdua, dia yang memulai percakapan. Bunda Edi, ayah Ardi, dia beneran ayah kandung Danu, ya? Iya, sayang. Secara biologis, iya? Tapi dia nggak kayak ayah-ayah temen Danu. Enggak, kataku pelan. Ayah itu bukan cuma soal darah, Danu. Ayah itu soal ada. Soal menjaga. Soal tanggung jawab. Kayak Bunda? Tanyanya. Aku tersenyum. Bunda kan Bunda? Enggak. Bunda itu Bunda, sekaligus ayah, katanya tegas. Bunda yang kerja. Bunda yang antar sekolah. Bunda yang marahin kalau Danu salah. Bunda yang peluk kalau Danu sedih. Bunda udah jadi dua-duanya. Aku tertegun. Di usia 11 tahun, putraku melihat semuanya dengan begitu jernih. Bunda udah maafin dia? Sudah, kataku mantap. Kenapa? Padahal dia jahat. Bunda maafin dia bukan supaya dia merasa baikan, nak. Bunda maafin dia supaya Bunda yang merasa baikan. Supaya Bunda nggak perlu nyimpen sampah masa lalu lagi di hati Bunda. Hati Bunda sekarang terlalu berharga. Isinya cuma buat Danu, Oma, Tante Ratih, dan kafe baru Bunda. Aku mengedipkan mata, mencoba mencairkan suasana. Danu tertawa. Sama resep rendang. Betul, sama resep rendang. Hari itu, aku melangkah masuk ke lokasi kafe baruku dengan energi yang meluap. Pembukaan resmi tinggal 3 hari lagi.
Para pekerja sedang memasang lampu gantung dan menata furnitur. Pagi, Bu Anya, sapa Pak Bima, mandor kontraktor yang mengurus renovasi. Pagi, Pak Bima. Wah, rapi sekali, pujiku. Pak Bima adalah pria berusia akhir 30-an, duda beranak satu, yang kukenal profesional dan sangat teliti. Selama 2 bulan renovasi, kami banyak berdiskusi. Ada sedikit masalah di pantry belakang, Bu. Pipa pembuangannya sepertinya kurang besar. Kalau ibu paksakan, takutnya nanti sering mampet kalau kafenya sedang ramai, lapornya. Aku menghela napas. Masalah lagi. Harus dibongkar, Pak. Sayangnya iya, Bu. Tapi tenang, saya dan tim bisa kerjakan malam ini juga. Nggak akan ganggu jadwal pembukaan, katanya menenangkan. Ibu Anya tenang saja, serahkan ke saya. Yang penting ibu siapkan kopi sama pisang goreng, candanya. Aku tertawa. Siap, Pak. Nanti saya kirim langsung dari dapur pusat. Yang penting beres, ya. Pasti beres, Bu. Saya suka kerja dengan orang yang perfeksionis kayak ibu. Perfeksionis atau bawel, Pak? Dua-duanya, Bu. Katanya sambil tersenyum tulus. Tapi itu yang bikin hasilnya bagus. Jantungku berdebar sedikit. Aneh. Sudah lama aku tidak merasakan debaran ini. Debaran yang bukan karena marah, takut, atau lega. Ini, debaran yang normal. 3 hari kemudian, grand opening, Cafe Dapur Bunda, berjalan sukses luar biasa. Para tamu undangan dari kantor-kantor rekanan, food blogger lokal, dan pelanggan setia cateringku membanjiri kafe baru yang beraroma kopi dan masakan rumahan. Aku berdiri di sudut ruangan, memakai blazer baru yang kubeli khusus untuk hari ini. Danu berdiri di sampingku, gagah dengan kemeja batiknya. Ibuku dan Ratih berkeliling menyapa tamu, wajah mereka berseri-seri bangga. Di tengah keramaian, Pak Bima datang menghampiriku. Dia tidak memakai seragam proyeknya, tapi kemeja batik yang rapi. Selamat, Bu Anya. Sukses besar, katanya. Ini juga berkat Bapak, loh. Pipanya aman, kan? Aman sentosa, Bu, tawanya. Saya, sebenarnya mau pamit. Tugas saya sudah selesai di sini. Besok saya mulai proyek baru di luar kota. Oh, entah kenapa, aku merasa sedikit kecewa. Cepat sekali. Semoga sukses, Pak. Saya juga. Oh ya, ini? Dia merogoh sakunya, memberikan sebuah kartu nama. Ini nomor pribadi saya, bukan nomor kantor. Kalau nanti kafe ibu ada masalah, atau kalau ibu butuh teman ngobrol soal renovasi atau soal apa aja? Aku menatap kartu nama itu, lalu menatap matanya. Dia terlihat gugup, tapi tulus. Terima kasih, Pak Bima. Akan saya simpan, kataku sambil tersenyum. Malam itu, setelah kafe tutup dan Danu tertidur pulas di kamar barunya di atas kafe, Ratih adikku masuk. Wajahnya serius. Mbak, ada telepon, katanya pelan. Siapa? Pak Bima, tanyaku asal. Bukan. Ratih, adiknya Ardi. Ketenangan yang kurasakan seharian langsung terusik. Ada apa lagi? Bukannya sudah kubilang jangan hubungi aku. Dia cuma kirim SMS, Mbak. Singkat. Ratih menunjukkan layar ponselnya padaku. 1 pesan singkat. Mbak, makasih atas bantuannya. Uangnya sudah saya pakai semua untuk biaya RS sampai pemakaman. Mas Ardi sudah meninggal tadi pagi. Maaf sudah merepotkan. Aku terduduk di sofa. Meninggal. Begitu cepat. Innalillahi. Bisikku. Aku menatap Ratih. Terus, anak-anak itu gimana? Katanya di SMS, dia mau bawa mereka pulang kampung. Uang sisa dari Mbak mau dipakai modal jualan kecil-kecilan di desa. Dia bilang gak akan pernah ganggu kita lagi. Dia juga bilang makasih sudah peduli sama keponakannya. Aku terdiam lama. Pria yang pernah menjadi suamiku, ayah dari anakku, pria yang kucintai, lalu kubenci, lalu kukasihani, kini sudah tiada. Bab itu benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa kosong. Aku berjalan ke balkon, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap.
Kafeku di bawah sudah gelap, tapi papan namanya masih menyala terang. Kafe Dapur Bunda. Aku menarik napas panjang. Udara malam terasa sejuk. Ardi sudah pergi. Utangku lunas. Dendamku padam. Balas dendam terbaikku bukanlah melihatnya hancur, meski itu terjadi. Balas dendam terbaikku adalah hidupku saat ini. Aku sukses. Anakku bahagia. Dan hatiku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terasa lapang. Aku kembali masuk, mengambil kartu nama Pak Bima di atas meja. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk malam ini, aku hanya ingin menikmati kedamaian ini. Kedamaian dari kanvas hidup yang akhirnya bersih total, siap untuk lukisan-lukisan baru yang lebih indah. 10 tahun. 1 dekade telah berlalu sejak malam ulang tahunku yang ke-30. Malam di mana aku, seorang wanita naif yang menantikan kepulangan suaminya, dihantam oleh kado paling pahit dalam hidup. Malam ini adalah ulang tahunku yang ke-4 dan aku kembali merayakannya. Tapi segalanya telah berubah. Aku tidak lagi berdiri di jendela rumah sempit, menunggu dengan cemas. Aku berdiri di tengah Kafe Dapur Bunda, cabang utama, yang malam ini ditutup khusus untuk perayaan. Ruangan ini penuh sesak. Bukan oleh pengkhianatan, tapi oleh tawa, cinta, dan aroma kopi Arabica premium yang bercampur dengan wangi rendang khasku. Lampu-lampu gantung yang dulu kupilih bersama Pak Bima, yang kini kupanggil Mas Bima, bersinar hangat. Di sudut ruangan, sebuah band akustik kecil memainkan lagu-lagu yang menenangkan. Di depanku, sebuah kue ulang tahun 3 tingkat, mahakarya dari tim pastriku sendiri, berdiri dengan anggun. "Ayo, Mbak, tiup lilin," seru Ratih, adikku. Dia bukan lagi gadis kantoran yang pasrah, tapi seorang manajer operasional yang tegas dan cemerlang, otak di balik kesuksesan 2 catering dan 3 kafe kami. Ibuku duduk di kursi utama, air matanya berlinang bahagia. "Selamat, Enduk. Ibumu bangga." Aku tersenyum, merapikan gaun sederhana namun elegan yang kubeli dengan uangku sendiri. Aku menatap pantulan diriku di etalase kaca. Wanita berusia 40 tahun yang percaya diri, sukses, dan damai. Garis-garis di wajahku adalah peta dari sebuah perjuangan yang dimenangkan. Lalu, sepasang lengan kokoh melingkar di pinggangku dari belakang. "Selamat ulang tahun, sayang," bisik Bima di telingaku. Aku bersandar di dadanya. Pria ini, duda beranak 1 yang kutemui sebagai mandor renovasi. Pria yang dengan sabar mendekatiku selama setahun penuh setelah Ardi meninggal, tidak pernah memaksa, hanya menawarkan bahu, telinga, dan keahliannya memperbaiki pipa mampet di kafe. 2 tahun lalu, kami menikah. Pernikahan yang sederhana, dihadiri hanya oleh keluarga dan sahabat. Pernikahan yang didasari bukan oleh cinta buta, tapi oleh rasa hormat, kemitraan, dan persahabatan yang tulus. Dia adalah pasangan, dalam arti yang sebenarnya. "Terima kasih, Mas." Sebuah suara bariton yang dalam memanggilku. Aku berbalik. "Danu, putraku." Dia tidak lagi 11 tahun. Dia kini pemuda gagah berusia 16 tahun, lebih tinggi dariku, dan jauh lebih tinggi dari Bima. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara aku dan dia. Tapi matanya adalah milikku. Penuh tekad. Dia berjalan ke depan, mengambil mikrofon dari band. "Das. Selamat malam semuanya," katanya, suaranya tenang dan percaya diri. "Malam ini, kita semua di sini untuk merayakan wanita terhebat di dunia. Bunda saya." Ruangan menjadi hening. Danu menatapku. Banyak yang bilang, saya tumbuh tanpa sosok ayah. Mereka salah. Dia berhenti sejenak, menatapku lurus. Saya punya sosok ayah. Dia ada di dalam sosok bunda saya. Dia yang mengajari saya cara menjadi kuat. Dia yang mengajari saya bahwa kerja keras pasti terbayar. Dia yang mengajari saya bahwa kita tidak ditentukan oleh siapa yang menyakiti kita, tapi oleh bagaimana kita bangkit. Air mataku mulai jatuh. Ini air mata yang berbeda. Air mata kebanggaan. "Bunda," lanjutnya. "Malam ulang tahun Bunda yang ke-30, Danu ingat, Bunda menangis. Malam ini, di ulang tahun Bunda yang ke-40, Danu janji,
Bunda hanya akan menangis bahagia. Selamat ulang tahun, pahlawanku. Tepuk tangan membahana. Bima memelukku erat. Danu menghampiriku dan mencium keningku, persis seperti seorang pelindung. Kado buat Bunda, katanya, menyerahkan sebuah amplop. Bukan gambar dinosaurus. Isinya adalah rapor sekolahnya. Nilai-nilainya sempurna. Dan sebuah surat penerimaan beasiswa pertukaran pelajar ke Australia. Ya Allah, nak, pekiku. Bunda udah kerja keras buat Danu. Sekarang, giliran Danu kerja keras buat Bunda. Aku memeluk putraku, harta paling berharga yang kumiliki. Potong kue. Potong kue, seru Ratih. Saat aku berdiri di depan kue itu, lilin-lilin menyala terang. Aku melihat semua wajah di sekelilingku. Ibuku, Ratih, Bima, Danu, para pegawaiku yang setia. Sebuah bayangan melintas di benakku. Malam itu, 10 tahun lalu, kue bolu coklat yang kubuang, tumpeng mini yang mendingin, suara Ardi yang memohon, wajah Rina yang bersujud, 2 anak kecil yang ketakutan. Aku teringat Ardi yang lumpuh di rumah sakit. Aku teringat SMS tentang kematiannya. Aku teringat kabar bahwa adik Ardi, Ratih, telah menggunakan uang pemberianku untuk membawa Doni dan Dina pulang kampung, memulai hidup baru yang sederhana. Jauh dari kami. Masa lalu itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Tapi itu semua adalah bab yang telah kututup. Balas dendamku telah tuntas. Bukan dengan melihat mereka hancur, tapi dengan memastikan aku dan anakku terbangun utuh. Ulang tahunku yang ke-30 adalah kado pahit yang meracuniku. Tapi racun itu, dengan izin Tuhan, kupaksa berubah menjadi obat. Titik awal kehidupanku yang baru. Aku menarik napas, menatap lilin-lilin yang menyala. Bikin permohonan, Bun, seru Danu. Aku memejamkan mata. Aku tidak memohon apa-apa lagi. Aku hanya bersyukur. Aku membuka mata. Dan dengan satu tiupan yang mantap, aku memadamkan api. Bukan. Aku tidak memadamkan api. Aku baru saja menyalakan dekade baru yang lebih terang. 20 tahun telah berlalu sejak malam ulang tahunku yang ke-30. Malam yang menggoreskan luka begitu dalam, namun di saat yang sama, menjadi titik ledak yang meluncurkanku ke kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Malam ini adalah malam ulang tahunku yang ke-50. Aku tidak lagi berdiri di kafe yang sibuk. Aku duduk di teras belakang rumah kami, sebuah rumah yang kubangun bersama Bima di atas bukit kecil yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Udara sejuk dan aroma melati dari taman yang dirawat Bima memenuhi udara. Dapur Bunda Anya telah menjadi sebuah nama, sebuah brand. Kami tidak lagi hanya memiliki 3 kafe, tapi sebuah perusahaan holding yang menaungi 8 restoran, 2 lini catering korporat, dan 1 akademi tata boga kecil untuk wanita-wanita yang ingin mandiri. Ratih, adikku, adalah CEO dari perusahaan itu. Aku adalah komisaris utama. Pekerjaanku sekarang lebih banyak menikmati secangkir teh di teras ini bersama suamiku. Melamun? Suara Bima yang tenang membuyarkanku. Dia meletakkan secangkir teh lagi di mejaku, lalu duduk di sampingku, tangannya yang hangat menggenggam tanganku. Hanya mengenang, kataku. Mengenang yang mana? Yang ke-30? Yang ke-40? Atau yang ke-50? Tanyanya sambil tersenyum. Semuanya, jawabku. Rasanya seperti lingkaran yang akhirnya penuh. Bima mengangguk. Dia tahu segalanya. Dia tahu lukaku, dan dia tidak pernah mencoba menghapusnya. Dia hanya membantuku menumbuhkan bunga-bunga baru di sekitarnya. Danu sudah di jalan. Seharusnya 15 menit lagi sampai, katanya, mengubah topik. Ah, Danu. Putraku. Di usia 26 tahun, dia adalah kebanggaan terbesarku. Beasiswanya ke Australia berlanjut hingga master di bidang food science. Dia tidak kembali untuk mengambil alih bisnisku. Dia membangun bisnisnya sendiri, sebuah perusahaan rintisan teknologi pangan yang berfokus pada bahan baku lokal. Ponselku berdenting. Sebuah pesan foto dari Danu. Gak sabar ketemu Bunda. Ini, kado Bunda sudah di sampingku. Foto itu adalah swafoto di dalam mobil. Danu yang tersenyum lebar, dan di sampingnya, seorang wanita muda berwajah teduh, cantik, dengan mata yang cerdas.
Namanya Kirana, seorang peneliti yang dia kenal di Australia. Kado kita datang, bisikku pada Bima. Di ruang makan, ibu, yang kini berusia 75 tahun dan masih cerewet seperti biasa, sedang mengatur meja bersama Ratih. Pesta malam ini adalah pesta yang sesungguhnya. Pesta yang tidak lagi berisi pembuktian, tapi murni perayaan. Saat Danu dan Kirana tiba, rumah kami dipenuhi kehangatan yang tulus. Kirana memberiku pelukan, bukan sebagai calon mertua yang harus dihormati, tapi sebagai wanita yang mengagumi wanita lain. Danu banyak sekali bercerita tentang Bunda, bisiknya. Saya juga ingin bisa sekuat Bunda. Aku tersenyum. Kamu tidak perlu sekuat aku. Kamu hanya perlu bahagia. Malam itu, setelah makan malam, aku menyelinap ke ruang kerjaku sejenak. Aku membuka laci mejaku, mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada beberapa kenang-kenangan. Satu foto Danu saat TK. Satu stiker pertama, dapur Bunda Anya, yang miring. Dan sepucuk surat yang sudah menguning. Surat itu datang sekitar 15 tahun yang lalu, tak lama setelah Ardi meninggal. Surat itu dari Ratih, adiknya Ardi. Aku tidak pernah membalasnya, tapi aku menyimpannya. Mbak Anya, saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Uang yang Mbak berikan, saya pakai untuk pulang kampung. Doni dan Dina saya sekolahkan dengan uang itu. Sekarang kami punya warung kelontong kecil di desa. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Anak-anak sehat. Doni sekarang sudah bisa bantu saya di warung. Dina pintar menjahit. Mereka tidak ingat banyak tentang Jakarta atau tentang ayah mereka. Saya bilang pada mereka, ayah mereka berpesan agar mereka jadi orang baik. Dan mereka juga berterima kasih atas bantuan, Bunda baik hati, dari kota yang pernah menolong kami. Saya janji, Mbak, sesuai pesan Mbak, kami tidak akan pernah mengganggu kehidupan Mbak. Surat ini hanya untuk memberitahu Mbak bahwa kebaikan Mbak tidak sia-sia. Salam, Ratih. Aku menutup kotak itu. Kebaikan yang lahir dari luka yang paling dalam. Sayang? Bima muncul di pintu. Semua sudah menunggu. Waktunya potong kue. Aku tersenyum, kembali ke ruang makan. Kue ulang tahunku yang ke-50 jauh lebih sederhana dari kue di ulang tahunku yang ke-40. Hanya sebuah C secake besar buatan Danu dan Kirana. Saat aku memegang pisau kue, aku teringat kado. Kado ulang tahunku yang ke-30 adalah sebuah pengkhianatan. Itu adalah api yang membakar habis hidupku yang lama. Kado ulang tahunku yang ke-40 adalah sebuah pembebasan. Melihat Danu tumbuh gagah dan mendengar kabar kematian Ardi menutup bab itu selamanya. Dan malam ini, di ulang tahunku yang ke-50, aku melihat kado yang sebenarnya. Keluarga yang utuh. Cinta yang tulus. Kedamaian hati yang tak bisa dibeli. Danu, Bima, Ratih, ibuku, dan Kirana menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Aku memejamkan mata, bersyukur. Ternyata, kadang-kadang, Tuhan menghancurkan hidupmu hanya untuk memberimu fondasi baru yang jauh lebih kuat. Aku meniup lilinku. Dan pesta yang sesungguhnya pun dimulai.